Ya, ketemu lagi. Untuk kali ini mau bahas tentang bodyguard tank. Bodyguard tank Pro Red lebih tepatnya. Soalnya kan sering ya lihat orang kalau tes damage atau tes build gitu pasti bawa bodyguard. Dan bodyguardnya kayak bawa pasukan sekecamatan itulah, pasukannya banyak banget kan gitu. Satu tank asli sama dia bawa bodyguard. Bodyguard ini sendiri fungsinya di party buat tes damage itu buat ngebantu Pro Red, karena bodyguardnya didesain khusus untuk ngeboost Pro Red. Bodyguard ini bantu Pro Rednya dari basic attack, dan basic attack ini bisa masuk ngebantu Pro Red kalau stat akurasi atau hitnya tinggi. Karena stat CR nggak masuk ke bodyguard, yang masuk ke bodyguard cuma stat attack, magic attack, def, mdef, terus HP, ASPD, sama akurasi atau hit, sama flee atau dodge. Untuk bodyguard Pro Red sendiri itu fokusnya di hit, akurasi, sama ASPD, terus HP. Jadi yang penting HP-nya agak tebel dikit, ASPD-nya lumayan kenceng, hitnya yang tinggi atau akurasinya yang tinggi. Karena kalau akurasinya kecil, hitnya luput semua, ya nggak ngebantu Pro Red. Kayak misal kita pakai bodyguard tank dengan HP yang tebel, biasanya HP-nya hampir 200k. Kayak contohnya ini, kayak punya di build ini ada punya Ika sama punya Siref. Dua bodyguard ini bagus buat hold aggro dan kalau killnya agak lama, katakanlah 2 menit. Bodyguard ini kuat, dua bodyguard ini hold aggro dan bertahan survive-nya lama karena HP-nya tebel. Tapi buat tes damage atau tes build kurang karena akurasinya bakal kecil. Soalnya statnya ini pasti fit, entah fit tech atau fit MTL dari tank terus dijadiin bodyguard, atau dari BS fit dijadiin bodyguard, semacam itu. Untuk build build tank bodyguard Pro Red sendiri fokusnya ke hit atau akurasi dengan stat Agidex. Jadi misal punya DPS dengan stat Agidex atau BS, char BS dengan stat Agidex, bisa dijadiin bodyguard Pro Red. Tinggal pakai equip tertentu yang mendukung akurasi, terus juga pakai skillnya kayak gini, Warcry sama Provoke. Untuk tagnya sendiri itu assault ini jadi biar sering-sering spam. Kalau bisa Warcry-nya level 10, Provoke-nya juga level 10 biar agronya lengket. Terus Warcry level 10 biar nge-boost damage kita juga. Kalau kita nggak ambil Warcry, kalau kita ambil Warcry mah aman. Untuk akurasi sendiri, kejar di angka akurasi hit ini ya, kejar di angka 2200 itu agak susah ya, emang susah soalnya butuh equip event kayak sarung tangan ski ada 300% akurasi, atau triple es krim ada 300% akurasi juga. Jadi gampang banget dapat hit 2000 lebih. Sedangkan yang nggak punya, mau ngandelin equip non event, itu susah buat 2200. Kutes cuma mentok di 1900. Tapi udah lumayan. Karena Kusto ulti cuma butuh 1600. Kalau Mimyu NM juga 1600. Kalau Mimyu ulti baru 2200. 2160 lebih tempatnya. Amannya di 2200 sekalian lah, biar aman. Jadi harus lebih tinggi dari flee bossnya hit kita, biar basic attack-nya kena terus. Untuk build tanpa weapon event sendiri, aku pakai kristalnya weaponnya kristal knuckle. Ini drop dari kristal titan. Kristalnya pakai Sauli. Untuk kristal knuckle sendiri yang penting ada akurasi 40%-nya ini.
Saulinya juga ada stat akurasi. Untuk armor pakai drop Venena Meta. Ada 30% akurasi, ada HP 10.000. Stat HP di bodyguard kalau didaftarin sebagai defender nanti naik 2 kali lipat. Jadi cukup kejar HP sekitar 25.000 minimnya. Kalau bisa lebih gede lebih bagus. Nanti soalnya kan dikali 2. Kristalnya pakai Phantom Wish. Phantom Wish ini sendiri akurasi 20%. Stat CR nggak masuk di bodyguard ya. Jadi walaupun CR-mu banyak, basic attack bodyguard-mu kalau akurasinya kecil ya tetap aja luput. Untuk topi aku pakai Tiara. Drop dari Nayata. Kristalnya Gurdo buat ngebus ASPD-nya. Tiara sendiri statnya 100% akurasi. Untuk ring fokus ke HP pakai Sivo Kompas. Mau yang 1 slot atau non slot bebas. Kalau yang 1 slot bisa diisi kristal akurasi. Cuma 1 slotnya mahal. Non slotnya pun ini mahal. Ini masih dapat hitnya 1654. Ini aman di Kusto Ulti dan Mimyu NM. ASPD 5000 aman. HP-nya 36.000. Ini kalau daftarin bodyguard jadi 72.000. Kalau mau ke 1900 pakai Guardian Forest Arrow. Ini drop dari Arbogazilla kalau nggak salah nama mini bossnya. Di map Guardian Forest. Guardian Forest itu mapnya Verzen. Tapi jangan ke situ dari Evatron. Langsung teleport aja ke Guardian Forest. Masuk ke lorong yang tengah. Kan itu ada tiga lorong kan ya. Yang pas MK kita tersesat. Pas awal-awal main pasti tersesat, tanya ke Guildbang ini cara ngelewatinya gimana gitu kan. Buat ketemu Arbogazilla ini ada kayak semacam triknya, kayak triknya. Harus masuknya ke map ke lorong bagian tengah 3 kali baru mini bossnya nanti keluar. Dropnya Arrow ini dengan stat akurasi 50%. Dengan equip seperti ini bisa dapat hit 1920. Ini di Mimyu NM atau di Kusto Ulti udah aman. Kalau di Mimyu Ulti itu agak gacha 10% untuk basic attack-nya atau hitnya, akurasinya. Jadi basic attack kita 90% kena, 10%-nya gacha. Tapi udah lumayan. Udah lumayan banget, worth it lah kalau lu nggak punya knuckle triple es krim atau sarung tangan ski. Jadi misal pas eventnya itu lu belum main, ini baru main, itu bisa. Ini dengan stat Agidex bisa dapat segini. Kalau dexnya lebih tinggi lagi ya bisa dapat 2000 lebih. Cuma kan ini pakai char seadanya. Kalau ada Agidex ya itu dijadiin bodyguard pro red biar kalau lu tes damage atau tes build bisa ngeboost damage lu. Soalnya kan kalau pro red bagus damage kita juga naik 250%. Jadi kalau misal mau tes damage atau tes build tinggal makan konsum sekebon, bawa bodyguard pro red, ngajak tank motion atau pakai bodyguard pro red, tank pro red aja udah cukup, damage udah pasti naik meledak. Tinggal lu screenshot terus pamerin ke temen lu. Terus kenapa aku cuma fokus di 2 boss itu, Kusto sama Mimyu? Ya karena emang cuma di 2 boss itu doang yang dipakai buat orang tes build atau tes damage. Dan ya cuma 2 boss itu doang yang rame buat di farm. Boss lain ya lumayan rame, cuma rata-rata boss lain itu punya resist, physical atau magical resist, jadi buat tes damage kurang maksimal. Dan lagi ya emang orang kalau pamer damage kan juga cuma di Kusto sama Mimyu. Adakah yang pamer damage di Don Profundo atau Domi atau yang baru ini kayak Mulgon? Kan nggak ada. Orang pamer ya paling di Mimyu atau di Kusto. Nggak tahu itu 2 bos emang problematik atau gimana, makanya kok buat tes build, buat diajar terus buat pamer-pamer hal kayak gitu. Jadi masih bisa build bodyguard tank pro red pakai equip non event. Jadi buat yang nggak punya equip eventnya masih bisa build pakai kayak gini. Drop dari boss Kristal Titan, isi Saule, pakai Arrow Guardian Forest, atau kalau mau HP-nya tebel pakai Don Profundo shield dropnya Don Profundo, armor pakai dropnya Venena Meta, atau Mulgon bisa kali ya, coba tes pakai armor Mulgon
HP-nya 30.000, nanti kalau didaftarin jadi 60.000, hitnya masih 1.600, masih aman di Kusto Ulti sama MIM UNM. SPD-nya 4.000 cukup lah. Kalau emang cari cari armor drop Venena Meta, kalau emang susah. Bisa pakai Mulgon ini EZ drop. Aku tadi run paling 5 kali udah dapat 2 biji. Topinya ini yang agak perlu PR dari Nayata. Mungkin nextnya aku share pola cara main di Nayata. Soalnya kan itu bos agak ngeselin ya, sekalian balas dendam pas kita diperbudak waktu MK, jadi bisa ngebukin Nayata buat dapetin topinya ini. Terus untuk ringnya pakai Sivok Kompas ini cuma buat kejar max HP doang. Jadi kalau misal mau pakai ring lain boleh, masih bisa. Jadi kejar HP sekitar 25 sampai 30.000, hitnya 1.600-an buat Kusto Ulti atau MIM UNM. Kalau mau MIM Ulti ya dinaikin lagi ke 1.900 kayak build-nya tadi, pakai Arrow-nya tadi drop Arbogazilla. Jadi kalau udah posisi ini hitnya dapat ini 1.600, bentar aku balikin lagi ke armor Venena Meta. Kalau udah posisi kayak gini mau MIM Ulti katakanlah, tinggal register bodyguardnya, pilih yang Defender, terus nanti skillnya Warcry sama Provoke, tagnya Assault semua gambar bintang-bintang ini. Nanti HP-nya naik 2 kali lipat dengan hit 1.900, masih udah lumayan aman di MIM Ulti. Kalau emang nggak mau ada rencana MIM Ulti, mending kejar 1.600 aja di Kusto sama di MIM UNM, fokusnya di 2 itu aja. Jadi cukup sekian konten tentang bodyguard tank Pro Red kali ini. Buat yang punya triple es krim atau sarung tangan ski, bolehlah pakai itu. Kalau yang nggak punya bisa solusinya pakai ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.